Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba, kemaluannya terasa perih dan panas, seperti ada sesuatu yang membara memasukinya. Tari segera menuju kamar mandi dan memeriksa kemaluannya. Ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Bentuknya seperti beras, hanya saja ukurannya agak sedikit lebih besar. Ujung benda berwarna keemasan itu berbentuk bulat, sekilas seperti kemaluan laki-laki berukuran mini. Beras dari emas itu terjatuh di lantai kamar mandi. Seiring dengan munculnya asap tipis berwarna kehijauan dari benda itu, perlahan asap itu semakin menebal dan membentuk sosok makhluk kurus berkulit hijau dan berperut buncit. Tingginya hampir mencapai atap kamar mandi. Makhluk berbau anyir itu menatap Tari yang masih jongkok di kamar mandi, lalu meludahi wajah Tari sambil menggumam tidak jelas, kemudian menghilang. Tari ketakutan melihatnya. Baru kali ini dia melihat makhluk itu. Begitu juga dengan beras emas yang keluar dari kemaluannya. Setelah sedikit tenang, Tari menyiram kemaluannya yang masih terasa panas. Tapi siraman air itu tak banyak membantu. Dia masih merasa panas dan perih saat dia kembali memperhatikan kemaluannya tampak melepuh. Di ruang tengah rumah Tari, anaknya Puput asyik memainkan tas hitam milik ibunya. Sejak tadi dia menginjak-injak bungkusan hitam yang ditemukan di dalam tas ibunya, kemudian memakai lipstik yang juga diambilnya dari dalam tas Tari. Di dalam kamar mandi, Tari mengiris. Tari meringis dan hampir berteriak menahan sakit. Kali ini bukan hanya dari kemaluannya, tapi rasa sakit juga muncul dari mata kanan dan bibirnya. Seperti tadi, beras berukuran besar yang terbuat dari emas keluar melalui bibir bawah dan kelopak mata kanannya, diikuti dengan melepuhnya kulit di sekitarnya. Kali ini, Tari benar-benar tidak bisa menahan sakit. Dia menangis di dalam kamar mandi. Wajahnya tampak tua dan jelek, ditambah dengan luka melepuh pada bibir dan sekeliling matanya. Dia bukan hanya menangis karena sakit, tapi karena susuk emas yang dipasangnya pada ketiga bagian tubuhnya itu keluar secara tiba-tiba. Aku tidak pernah terlambat memberi saji dan tidak melanggar pantangan. Kenapa susuk ini bisa lepas? Tanyanya dalam hati. Meski rasa perih dan panas masih dirasakan, Tari keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Dia bercermin di depan meja riasnya. Wajahnya benar-benar sangat tidak menarik, kusam, dan tidak bercahaya. Tiba-tiba dia ingat sesuatu, lalu bergegas keluar dari kamar dan menuju ruang tengah, tempat biasanya dia menonton televisi bersama keluarganya. Jantungnya berdetak kencang. Tari baru ingat bahwa tas hitamnya tertinggal di meja ruang tengah. Selama ini tas itu tidak pernah lepas dari tangannya. Kemanapun dia pergi, tas itu selalu dibawa. Di dalam tas itu ada bungkusan jimat yang diberikan oleh Mbah Sarno, dukun terkenal yang tinggal di selatan kota. Tas itu tidak pernah diletakkannya di lantai atau di tanah karena salah satu pandangan terkait susuk yang dipasangnya di ketiga bagian tubuhnya adalah tidak boleh meletakkan jimat itu di lantai atau tanah. Jantung Tari seperti mau copot saat tiba di ruang tengah. Tasnya tergeletak di lantai dan isinya berhamburan. Tidak jauh dari tas itu, dia melihat Puput dengan wajah cemong menendang jimatnya yang berupa bungkusan hitam. "Puput, berhenti! Kamu ini ya,
Kenapa tasnya ibu kamu bongkar-bongkar? Teriaknya sambil mencubit paha Puput. Puput menangis, tapi Tari tidak berhenti sampai di situ. Tari menjewer telinga Puput dan menempeleng pipi Puput, lalu kembali mencubitnya dengan gemas. Puput menangis histeris. Belum pernah ibunya semarah ini. Padahal menurut Puput, yang dilakukannya bukan hal yang keterlaluan. Tari seperti kesetanan. Dia jauh lebih mengerikan daripada emak-emak yang anaknya menghilangkan satu set Tupperware. Tangannya beringas mencubit dan menjewer Puput. Tangannya beringas mencubit dan menjewer Puput. Puput menangis semakin keras, membuat Aldi, ayahnya, yang tadi sedang mencuci motor di halaman, masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Dia tersentak melihat istrinya memarahi Puput seperti kesetanan. Keterkejutannya bertambah saat dia melihat wajah istrinya yang tampak tua dan ada luka melepuh pada bibir dan sekitar matanya. "Kamu kenapa? Kenapa sampai seperti itu memarahi Puput?" tanyanya pada Tari setengah membentak. Tari seperti tidak peduli. Dia terus memarahi Puput hingga akhirnya Puput lari ke pelukan ayahnya. Tari menatap keduanya dengan sorot penuh emosi. Kemudian dia mandi dan segera pergi ke rumah Mbah Sarno. Dia berniat mengadukan kejadian tadi, sekaligus akan meminta agar susuknya dipasang kembali. Susuk itu sangat berguna untuk Tari. Dengan susuk itu, dia mampu memikat seorang pengusaha di kotanya, sehingga dia mendapatkan banyak materi dari pengusaha itu. Masing-masing susuk yang dipasang memiliki efek yang berbeda untuk pengusaha itu dan orang lain yang melihatnya. Susuk pada mata membuat orang yang melihat Tari tertarik pada tatapannya. Sedangkan susuk pada bibir membuat bibirnya tampak menarik dan kalimat yang keluar dari bibir itu selalu diperhatikan oleh orang. Kedua susuk itu juga membuat wajahnya terlihat segar, berkilau dan awet muda. Sementara susuk yang dipasangnya pada kemaluan membuat pengusaha selingkuhannya itu merasa ketagihan dan selalu ingin berjumpa dengan Tari. Awalnya suami Tari tidak mengetahui bahwa Tari memiliki selingkuhan dan menjadi simpanan pengusaha itu. Lama-kelamaan dia tahu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selama ini dia tidak memiliki pekerjaan tetap, padahal anak dan istrinya membutuhkan makan untuk tetap hidup. Sejak menjadi simpanan pengusaha itu, Tari mengambil alih tugas suaminya sebagai tulang punggung keluarga. Dia yang membiayai seluruh kebutuhan rumah, mulai dari pasta gigi hingga celana dalam suaminya. Sementara beberapa lampu pengatur lalu lintas sudah dilewati oleh Tari. Deru kendaraan di jalan tak dipedulikannya. Bahkan saat berpapasan dengan tetangganya di jalan, Tari tidak tahu. Dia fokus untuk secepat mungkin tiba di rumah Mbah Sarno. Setibanya di rumah Mbah Sarno, Tari tidak basa-basi lagi. Dia langsung menjelaskan yang terjadi. Sepertinya tanpa dijelaskan pun, Mbah Sarno sudah mengetahui apa yang terjadi. Tari meminta Mbah Sarno agar susuk itu kembali dipasang. Namun Mbah Sarno mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. Tari sudah melanggar pantangan yang membuat jin pengisi susuk murka. Tari menangis dan meminta agar Mbah Sarno memberikan solusi serta memasang susuk hari itu juga, karena Tari telah membuat janji untuk bertemu dengan pengusaha selingkuhannya. "Tidak bisa, Nduk. Kamu sudah tidak bisa pasang susuk lagi. Kalaupun bisa dipasangi susuk, kamu harus menunggu selama 40 hari. Itu pun dengan ritual yang cukup berat," Mbah Sarno menjelaskan. Tari pulang dengan perasaan campur aduk tak karuan. Dia bingung harus berkata apa pada selingkuhannya. Tari takut pengusaha itu meninggalkannya. Dia merasa kehidupannya seperti telur di ujung tanduk. Saat bertemu di kamar hotel, Ferdi,
Selingkuhannya tampak kaget melihat wajah Tari. Dahinya mengernyit seperti berpikir keras, tatapannya seolah tak mengenal Tari. "Wajah kamu kenapa? Kok kayak tambah tua?" Ferdi bertanya. Tari terisak, tapi dia tidak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Ferdi. Dia hanya mengatakan wajahnya iritasi karena alergi makanan. Seperti yang sudah-sudah, keduanya berniat mengulang keintiman mereka. Tapi kali ini berbeda. Ferdi kurang bersemangat. Padahal syahwatnya meninggi sebelum bertemu dengan Tari di kamar itu. Astagfirullah. Menjelang puncak acara, Ferdi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tari tampak meringis menahan sakit. Ferdi merasa curiga dan mencoba menanyakan pada Tari, tapi Tari enggan menceritakannya. Bukan hanya wajah Tari yang menahan sakit, Ferdi juga sangat tidak menikmati pelayanan yang diberikan oleh Tari. Dia pun merasa gusar. Tiupan angin dari pendingin ruangan yang biasanya tidak mampu meredam kucuran keringat mereka, kali ini terasa sangat dingin. Perasaan Ferdi pun hampir sedingin itu. Tanpa sengaja, Ferdi mengetahui bahwa ada luka melepuh pada kemaluan Tari. Bentuknya pun menurut Ferdi sangat tidak mengenakan, membuat nafsunya spontan menghilang. Ferdi geram karena Tari tidak mengatakan sejak awal. Dia memaki Tari dengan sebutan pembohong. "Aku juga tidak tahu kenapa sebagian anggota tubuhku melepuh. Semua terjadi secara tiba-tiba." Tari mencoba membela diri. Tapi Ferdi terlanjur marah. Dia masuk ke toilet untuk membersihkan diri, kemudian mengenakan pakaiannya dan pergi, meninggalkan Tari yang masih terisak di kamar itu. Sambil menahan perih, Tari membasuh wajah dan sebagian tubuhnya. Saat air dari shower mengenai luka lepuhnya, Tari meringis. Saat ini, Tari benar-benar takut dan bingung. Dia bukan hanya takut Ferdi meninggalkannya, tapi juga takut terhadap dampak dari itu. Jika Ferdi meninggalkannya, maka otomatis dia tidak mempunyai penghasilan. Semua fasilitas dan kemudahan yang diberikan Ferdi akan lenyap. Itu berarti keberlangsungan hidup keluarganya juga turut terancam. Tari kembali berbaring di ranjang. Dia masih belum mau pulang. Dia memutar otak mencari cara agar Ferdi tidak meninggalkannya. Atau setidaknya, jika Ferdi meninggalkannya, dia harus memiliki sumber pendanaan lain. Hampir 2 jam Tari banyak berbaring sambil berpikir. Sesekali tangannya meraba bagian tubuhnya yang melepuh, yang sekarang mulai sedikit menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap. Tari membulatkan tekadnya untuk kembali menemui Mbah Sarno. Dia akan menghadapi segala resiko atas apa yang akan diperbuatnya. Dia berniat untuk meminta penghasilan lain selain susuk. Atau jika itu tidak bisa, dia akan melakukan ritual untuk pesugihan. Setelah check out dari hotel, Tari kembali memacu sepeda motornya menuju selatan kota, tempat Mbah Sarno membuka praktek sekaligus rumahnya. Jalanan sore itu tidak terlalu padat, meski juga tidak terlalu lengang. Matahari mulai beranjak menuju peraduannya. Cahayanya tidak lagi menyengat seperti beberapa jam lalu. Tari hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk tiba di rumah Mbah Sarno. Setiba di sana, Tari harus menunggu karena masih ada 2 pasien Mbah Sarno yang harus dilayani. Setelah tiba gilirannya, Tari langsung menjelaskan tujuannya. Mbah Sarno hanya mengangguk-angguk mendengarkan Tari menuturkan niatnya. Mbah Sarno mengulang penjelasannya tadi pagi bahwa Tari tidak bisa lagi memasang susuk dalam waktu dekat. Setidaknya dia harus menunggu 40 hari, itu pun dengan syarat yang cukup berat. Demikian pula dengan niatnya untuk memasang ilmu pengasihan agar Ferdi tetap menyukainya dan meninggalkan istri sahnya. Kata Mbah Sarno, itu sangat sulit dilakukan karena istri Ferdi taat beribadah, kecuali jika Tari bersedia melakukan puasa selama sepekan. Ada kemungkinan Ferdi akan kembali menyukainya. Tapi saya tidak bisa menunggu selama itu, Mbah. Paling lama 3 hari saya harus bisa dapatkan Ferdi kembali, atau sudah bisa merasakan hasil dari pesugihanku, pinta Tari mengiba.
Untuk pesugihan, menurut Basarno, bisa didapatkan dalam waktu 3 hari. Syaratnya, Tari harus mau dijadikan istri oleh Genderuwo. Genderuwo itu akan mendatanginya mulai malam ini hingga 3 malam ke depan. Setelah itu, Genderuwo tersebut hanya akan mendatanginya pada malam Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Tapi juga harus menyiapkan sesaji setiap malam Jumat Pahing yang diletakkan di bawah tempat tidurnya. Syarat lain, kamu tidak boleh berhubungan badan dengan lelaki lain selain suamimu dan Genderuwo itu. Kalau kamu setuju, Mbah bisa mendatangkan dia sekarang juga, lanjut Basarno. Jika Tari berhubungan badan dengan laki-laki lain, maka Tari dan laki-laki itu akan tewas akibat murka Genderuwo. Basarno kemudian menyuruh Tari untuk mengunyah semacam pinang. Lalu hasil kunyahan tersebut diletakkan pada semacam piring kecil yang berisi minyak. Entah minyak apa namanya. Baunya harum seperti dupa. Dia mencampur minyak itu dengan bekas kunyahan Tari, lalu memasukkan beberapa kembang serta kemenyan dan membakarnya. Asap putih mengepul dari piring kecil itu. Wangi dupa memenuhi ruangan kecil yang temaram. Baunya semakin lama semakin menusuk, seiring dengan semakin tebalnya asap yang ditimbulkan. Mata Tari mulai perih dan berair akibat asap yang kini berubah warna menjadi kehitaman, yang perlahan membentuk sesosok tubuh hitam berkuku panjang. Makhluk itu jauh lebih menyeramkan daripada yang dibayangkan Tari. Matanya sebesar bola tenis dengan hidung besar. Bibirnya berwarna hijau. Lidahnya menjulur dan meneteskan air liur kental berwarna kekuningan. Tari hampir saja muntah melihat Genderuwo itu. Apalagi saat dia melihat ke bagian bawah perut makhluk itu, sesuatu sebesar tongkat bisbol tergantung di sana. Pikiran Tari melayang kemana-mana. Dia bergidik ngeri. Basarno menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Tari pada Genderuwo itu, termasuk kesedihan Tari untuk menjadi istri sosok menyeramkan tersebut. Genderuwo itu mengangguk-angguk sambil mengelus-ngelus tongkat bisbol miliknya, lalu tertawa keras. Tari begidik ngeri, tapi dia sudah kepalang tangguh. Niatnya pun sudah bulat untuk bisa mendapatkan pesugihan, apapun resikonya, dia akan jalani. Genderuwo itu membisikkan sesuatu pada Basarno. Basarno terdiam sejenak, lalu mengangguk-angguk. Kemudian dia menjelaskan pada Tari bahwa Genderuwo itu ingin bersetubuh dengan Tari saat ini juga. Tari segera mengiyakan. Dia mengangguk dan berbaring di atas dipan di tempat itu untuk melayani suami barunya. Astagfirullahaladzim. Tari menutup matanya karena merasa ngeri dan jijik. Tapi itu hanya berlangsung pada menit pertama. Menit selanjutnya Tari mulai merasakan sesuatu yang berbeda yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ajaibnya lagi, setelah Genderuwo itu menuntaskan hasratnya, seluruh luka melepuh yang ada pada tubuh Tari sembuh seketika. Dia juga merasa lebih segar. Setelah semua ritual itu selesai dilakukan dengan Genderuwo itu, dan Genderuwo itu pergi, Tari berpamitan pada Basarno. Dia bergegas menuju pulang. Semangatnya kembali muncul. Setibanya di rumah, Tari berniat menyimpan tasnya di lemari. Tapi dia kaget saat melihat tumpukan uang di dalam lemarinya. Padahal lemari itu dalam kondisi terkunci dan hanya Tari yang menyimpan kuncinya. Mungkin ini dari Genderuwo tadi, ucap Tari dalam hati. Malamnya, Tari meminta agar suaminya tidur bersama Puput di kamar sebelah dengan alasan Tari ingin tidur sendirian selama 3 malam ini. Suaminya menuruti keinginan Tari. Setelah tengah malam, Genderuwo itu benar-benar hadir dan menyetubuhinya. Tari merasa sangat terpuaskan. Dia bahkan merasa enggan bersetubuh dengan orang lain kecuali dengan Genderuwo itu. Selama 3 hari berturut-turut, Genderuwo itu mendatanginya, dan selama itu pula selalu muncul segepok uang di laci lemari pakaiannya. Meski selama 3 hari berturut-turut, Tari selalu terpuaskan oleh Genderuwo itu, sekaligus mendapatkan segepok uang dalam laci lemarinya. Tapi bayangan Ferdi masih muncul setiap kali dia sendirian. Tari mulai menyadari
hubungannya dengan Ferdi selama ini bukan sekedar pemuas nafsu dan pemberi materi semata. Tari jatuh cinta pada pria itu. Mungkin itu muncul setelah kebersamaan yang terjalin selama beberapa tahun belakangan. Bagaimana tidak? Mereka begitu sering menikmati jingga mentari saat senja, hembusan angin laut. Tak jarang memaksa mereka untuk saling berpeluk satu sama lain, membuat buih-buih ombak yang mencoba memeluk pasir menjadi iri. Bukan hanya menikmati hangat matahari senja berbalut awan kelabu, tak jarang keduanya juga melewatkan malam dingin di lokasi wisata kaki gunung. Mereka nonton film bersama, berbelanja berdua, bercanda di antara belasan pasang mata yang menatap iri. Diakui atau tidak, kebersamaan itu menjadi semacam perekat untuk Ferdi dan Tari, memunculkan rasa saling membutuhkan, berbagi cerita dan berkeluh kesah tentang masalah. Hari ini, hari ketiga sejak terakhir kali Tari bertemu Ferdi, tapi Ferdi sama sekali tidak pernah menghubunginya. Jangankan menelpon, mengirim pesan pun sama sekali tidak pernah. Ada rindu yang dirasakan Tari, rindu yang sama seperti milik Ferdi. Rasa itu semakin lama semakin membuncah, memenuhi rongga dada, serasa akan pecah. Belum selesai Tari mengingat dan membayangkan kebersamaannya dengan Ferdi, ponselnya berbunyi. Rupanya Ferdi yang menelpon. Jemari Tari sedikit bergetar saat menerima panggilan telepon Ferdi. Jantungnya berdegup kencang, seperti cewek ABG yang baru saja ditembak oleh cowok idamannya. Dengan suara yang berusaha dinormalkan, Tari menjawab telepon Ferdi, meski getaran pada suaranya masih sedikit terdengar. Gimana kabarmu? Tari bertanya. Setelah berbahasa basi selama beberapa saat, Ferdi menyampaikan keinginannya untuk bertemu Tari di salah satu hotel favorit mereka, di tepi pantai di barat kota. Gayung pun bersambut. Tari dengan cepat mengiyakan ajakan Ferdi. Mereka sepakat akan pergi pada hari Sabtu sore. Ferdi akan menjemput Tari di salah satu kafe langganan mereka. Tari tidak sabar menunggu hari itu. Kali ini bukan karena nafsu dan materi, sebab kedua hal itu sudah didapatkannya dari genderuwo suaminya. Kali ini dia tak mampu menahan rindu karena rasa cintanya kepada Ferdi. Sejak hari itu, mereka kembali intens berkomunikasi, saling telepon dan berbalas pesan. Ferdi pun tak lagi mengungkit masalah luka melepuh yang dialami Tari. Meski Tari sebenarnya sudah menyiapkan jawaban jika Ferdi menanyakannya. Apalagi, luka-luka itu sudah sembuh sejak pertama kali dia bersetubuh dengan genderuwo suaminya. Hari yang dinanti telah tiba. Ferdi dan Tari bertemu di kafe langganan mereka. Keduanya menikmati makanan dan minuman, diiringi dengan alunan merdu musik dari band pengiring dan biduan di situ. Suasana romantis seperti menggiring jemari Tari dan Ferdi untuk saling menggenggam, saling beradu pandang, dan kemudian menggelamkan wajah Tari di pelukan Ferdi. Keduanya lalu pergi menuju pantai di barat kota, diiringi oleh tatapan iri matahari yang sejak dulu selalu sendiri. Setiba di hotel, keduanya hanya menyimpan barang bawaan, kemudian kembali keluar, menunggu horizon menelan matahari senja, menina bubokannya hingga fajar esok. Jemari keduanya erat saling menggenggam, seperti gurita ponsel yang ditempelkan pada kaca. Pasir-pasir halus yang masuk di sela jemari kaki keduanya tidak dihiraukan. Senja pun tiba, membawa matahari ke peraduannya, menggantinya dengan selimut hitam bernama malam. Tapi gemintang menghiasinya dengan kerlip cahaya, meski tak seterang senyum sang rembulan. Setelah menikmati makan malam, Ferdi dan Tari masih terus bergandengan tangan menuju kamarnya. Naluri mereka untuk bercinta kembali hadir, meski Tari membulatkan tekad untuk tidak akan bersetubuh dengan Ferdi. Di dalam kamar, keduanya kembali saling memeluk, membuat angin dari pendingin ruangan seolah tak terasa. Bibir mereka saling pagut hingga akhirnya mereka melakukannya. Dia meminta Tari untuk melayaninya seperti biasa, tapi Tari menolak dengan halus. Tari mengatakan dia masih cukup lelah untuk melakukannya, tapi dia akan berusaha memuaskan Ferdi bagaimanapun caranya. Tari menjelaskan pada Ferdi bahwa apapun akan dilakukannya untuk memuaskan Ferdi, asal bukan berhubungan badan.
Ferdi tampak kecewa, tapi dia tidak marah. Tidak seperti beberapa hari lalu. Dia menuruti apa yang diucapkan Tari dan apa yang diperbuat Tari padanya. Tapi hampir setengah jam berlalu, Tari belum juga mampu memuaskan Ferdi. Tari mulai terlihat lelah dengan segala upayanya. Ferdi pun tampaknya belum menuju puas. Akhirnya, Tari duduk di samping Ferdi dan meminta maaf. Dia berharap Ferdi bisa memaklumi kondisinya. "Maaf mas, aku bukannya tidak mau, tapi aku benar-benar lelah hari ini," ucapnya menyembunyikan sebab sebenarnya. Sebenarnya Tari takut melanggar pantangan yang telah disepakati, yakni dia tidak boleh berhubungan badan kecuali dengan genderuwo dan suami sahnya, Aldi. Ferdi terlihat sangat kecewa dengan pernyataan Tari. Wajahnya menunduk dengan raut yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, antara menahan syahwat dan memendam rasa kesal. Tari dilema. Satu sisi dia kasihan melihat Ferdi, sementara di sisi lain dia takut yang dikatakan oleh Mbak Sarno akan menjadi kenyataan. Ternyata rasa kasihan akibat cintanya pada Ferdi lebih kuat. Tari memilih untuk membiarkan Ferdi melepas syahwat padanya. Dia terlihat senang saat melihat Ferdi terpuaskan. Namun, belum sempat keduanya membersihkan diri di toilet kamar itu, sosok besar berbulu hitam tiba-tiba muncul di hadapan Ferdi dan Tari. Ferdi terkejut, sementara Tari yang sudah mengetahui resiko dari perbuatannya tampak lebih tenang. Sejak tadi, sebelum berhubungan badan dengan Ferdi, Tari sudah memikirkan kemungkinan terburuk, yakni genderuwo itu akan membunuh dia dan Ferdi. Tapi itu bisa menjadi kemungkinan terbaik karena menurut pikiran Tari, dia dan Ferdi akan tewas bersama. Cinta mereka abadi. Sosok hitam berkuku panjang yang matanya sebesar bola tenis serta hidung besar itu tampak marah. Bibirnya yang berwarna hijau dengan lidah menjulur meneteskan air liur kental berwarna kekuningan. Dia mendatangi Ferdi terlebih dahulu, mencekiknya. Kemudian setelah Ferdi setengah sadar, dia menidurkannya tepat di depan lemari kayu, lalu menghantamnya dengan kursi di kamar itu hingga Ferdi pingsan. Kemudian dia mendatangi Tari, menjambak rambutnya hingga tubuh Tari tergantung, lalu tangan kiri makhluk itu memegang pergelangan kaki kanan Tari, sehingga saat ini posisi kepala Tari berada di bawah. Tangan kanan makhluk itu memegang pergelangan kaki kiri Tari, lalu dia membentangkan kedua tangannya, membuat Tari merasa sangat kesakitan pada kedua pangkal pahanya. Saking sakitnya, Tari tidak sanggup berteriak. Makhluk itu lalu menidurkan Tari yang sudah tidak berdaya tepat di samping kiri Ferdi. Brak! Lemari kayu itu dijatuhkan oleh genderuwo tersebut tepat di atas tubuh Ferdi dan Tari. Kepala keduanya pecah, darah bersimbah mengenangi lantai di hotel itu. Lalu, makhluk berbau anyir itu lenyap tanpa bekas. Petugas hotel dan polisi yang mendatangi tempat itu menyimpulkan bahwa Ferdi dan Tari tewas akibat dijatuhi oleh lemari. Ferdi dan Tari diduga berniat bersetubuh dengan posisi yang tak biasa, sehingga mereka kejatuhan lemari karena posisi bersetubuh yang ekstrim tersebut. Demikianlah, ambil untuk positifnya ya, dan buang negatifnya. Apresiasi buat penulisnya ya, Kurniawan Campalagian. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.